Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara kewajiban yang diwajibkan oleh syariat kepada kita adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau lebih daripada mencintai orang tua kita, daripada anak kita dan daripada diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Bahkan harus lebih cinta daripada diri sendiri. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, ya sungguhnya engkau yang lebih aku cintai daripada segalanya kecuali diriku sendiri. Wajar seorang lebih sayang kepada dirinya daripada orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "La ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar langsung berkata, "Al-ana ya Rasulullah." Sekarang ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maksudnya apa? Benar-benar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar kita begitu sayang kepada orang tua kita. Kita sadar kita begitu sayang kepada anak kita. Kita sadar kita begitu cinta kepada diri kita. Namun yang wajib adalah kita kalahkan semua ini, bahwasanya Nabi harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya? Para ulama menyebutkan ada dua sebab yang membuat seorang bisa mencintai orang lain. Yang pertama, merenungkan tentang jasa orang tersebut. Yang kedua, merenungkan tentang indahnya sifat-sifat orang tersebut. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, mau tidak mau kita akan cinta kepadanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu, fatawla masta'badal insanal ihsanu." Berbuat baiklah kepada orang lain, kepada manusia, niscaya kau bisa merenggut hati mereka. Dan sungguh kuat kebaikan merenggut hati seseorang. Dari sisi ini kita renungkan bagaimana jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita luar biasa. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Di dunia dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kita lihat betapa banyak orang berusaha mencari kebahagiaan dengan bersafar, dengan menghamburkan uang begitu banyak, dengan letih-letih bercapek-capek. Dengan waktu yang begitu panjang untuk meraih kebahagiaan. Terkadang mereka mendapatkannya, terkadang mereka tidak mendapatkannya. Tetapi seorang dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan berbahagia. Dia pasti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kebahagiaan abadi yang akan diraih oleh seorang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga kelak dengan merasakan kenikmatan yang sempurna. Maka kalau kita renungkan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini, maka jauh daripada jasa orang tua kita terhadap kita. Jauh daripada jasa anak kita kepada kita di suatu hari kelak. Karena jasa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangannya sungguh luar biasa, kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan kita bisa selamat dari siksa abadi di neraka jahanam. Sisi yang kedua, kalau kita ingin mencintai seseorang, maka kita berusaha mengenal sifat-sifatnya. Tak kenal maka tak sayang, itu pepatah yang benar. Maka kalau kita ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifatnya. Dan di antara hal yang bisa membantu seorang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal nama-namanya. Karena setiap nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung sifat. Nama-nama Nabi bukanlah asma mujarradah. Bukan nama-nama kosong dari makna, tetapi nama-nama Nabi SAW seluruhnya mengandung makna yang harus kita pahami, dan itu merupakan sifat-sifat Nabi SAW.
kalau mau dikumpulkan perkataan para ulama tentang nama-nama Nabi, panggilan-panggilan Nabi, gelaran-gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lebih dari 200 nama. Lebih dari 200 nama yang setiap gelaran tersebut, setiap panggilan tersebut mengandung makna yang indah yang merupakan sifat istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada nama-nama khusus yang dijelaskan secara khusus, ya, yang merupakan nama-nama spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li khamsatu asma", aku memiliki 5 nama. Ana Ahmadu wa ana Muhammadun wa ana al-mahi alladhi yamhu bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, dan aku adalah Al-Mahi, penghapus, yang denganku Allah menghapuskan kekufuran, dan aku adalah Al-Hashir, yang manusia dikumpulkan di kakiku, dan aku adalah Al-Aqib, yang paling terakhir, yaitu yang tidak ada nabi setelahku. Ini di antara 5 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada nama-nama yang lainnya. Pertama di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Muhammad, Allah sebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dalam 4 ayat. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. "Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin khataman nabiyyin, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad adalah salah seorang bapak dari salah seorang dari kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Demikian juga firman Allah, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum." Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya itu para sahabat, ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Ya. Wa amanu billahi wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang beriman, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan Muhammad juga sebagaimana disebut oleh para ulama, terdapat juga dalam kitab Taurat. Allah menamakan Rasulullah SAW dalam Taurat dengan nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Muhammad adalah orang yang paling berhak untuk dipuji. Muhammadun wazan isim maf'ul, yang artinya yang terpuji. Kenapa Nabi SAW adalah orang yang paling terpuji? Karena dia memiliki sifat-sifat yang termulia dari seluruh manusia. Dialah Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Maka dialah orang yang paling terpuji karena terkumpul kepadanya sifat-sifat yang begitu mulia yang tidak terkumpul pada nabi-nabi yang lain, terlebih lagi kepada orang-orang yang lain. Maka dialah orang yang paling terpuji. Kita lihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat dikumandangkan, azan tidak pernah berhenti. Kata Allah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Setiap detik ada orang yang mengumandangkan azan. Setiap saat ada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang meraih hal ini seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling berhak untuk dipuji di alam semesta ini. Kemudian di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Sebagaimana terdapat dalam Injil, "Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Tatkala Isa berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah, dan untuk mengabarkan kepada kalian akan datang nabi setelahku namanya Ahmad." Apa makna Ahmad? Ahmad menurut pendapat yang terkuat adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad? Karena dia Ahmadun nas li rabbih. Dia adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat Nabi muji Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak pernah lisannya futur dan lemas atau malas dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan beliau basah untuk memuji Rabbul Alamin. Maka tidak ada yang bisa menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Ahmadun Nas, orang yang paling memuji Rabbul Alamin, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi, alladzi yamhu biyal kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghapus yang denganku Allah menghapuskan kekufuran. Benar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di zaman tatkala puncak-puncak kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzuru ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum
illa baqaya min ahlil kitab. Nabi jelaskan tatkala Nabi ingin diutus, Allah melihat kepada penghuni bumi. Allah murka kepada mereka, orang-orang Arab maupun selain Arab. Semua dimurkai oleh Allah kecuali hanya segelintir ahlul kitab yang masih beriman. Saat itulah tatkala penghuni bumi di atas kegelapan, di puncak-puncak kekufuran, maka Allah mengirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan kekufuran tersebut. Maka begitu banyak orang yang mengenal Islam, begitu banyak yang berbondong-bondong untuk meninggalkan kekufuran menuju Islam dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hashir, alladzi yuhsyarun nas ala qadami, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan diutus untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Karena tidak terjadi perkumpulan manusia di padang mahsyar kecuali setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib. Al-Aqib yaitu yang paling terakhir, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah nabi tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul mursalin wal anbiya. Beliau adalah penutup para rasul dan beliau adalah penutup para nabi semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di sana nama-nama nabi yang lain yang para ulama mengumpulkannya baik dari hadis-hadis atau mereka berisyihad dari sifat-sifat nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nama nabi adalah Al-Mutawakkil dan ini datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau membaca Taurat dan beliau mendapati dalam Taurat Allah berfirman, "Wa sammaituka al-mutawakkil," dan aku menamakan engkau dengan orang yang paling bertawakal. Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling bertawakal, ya. Para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama khusus yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, seperti Al-Hashir, Al-Aqib, ya. Kemudian Ahmad, Muhammad, ya, itu nama-nama spesial yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya ada nama-nama nabi yang mengandung sifat yang dimiliki juga oleh nabi-nabi yang lain, tetapi nabi yang paling sempurna di antara nama-nama nabi-nabi yang lain yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Mutawakkil. Para nabi seluruhnya bertawakal, tapi tidak ada yang tawakalnya seperti tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai goncangan dan berbagai cobaan, ya, dalam perkara dunia, dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah. Nabi senantiasa bertawakal, maka dialah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Maka di antaranya nama beliau adalah Al-Mutawakkil. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin, yang terpercaya. Nabi pernah berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Kalian tidak percaya kepadaku sementara yang di langit percaya kepadaku. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Semua yang Allah turunkan kepadanya, dia sampaikan kepada umatnya. Bahkan ayat-ayat yang menegurnya, dia pun sampaikan, seperti abasa wa tawalla dan beberapa ayat dalam Al-Quran yang intinya menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tapi Nabi sampaikan, Nabi tidak sembunyikan meskipun itu menegur dirinya karena dia adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, nabi yang mendatangkan kerahmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Nabi berkata, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sebagian ulama menulis buku yang menjelaskan Nabi dirinya, zatnya adalah rahmat. Dirinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pembahasan tentang rahmat Nabi sangat panjang pembahasannya, tapi dia adalah Nabiur Rahmah. Dan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Malhamah, nabi peperangan. Kenapa kata para ulama? Karena tidak ada nabi yang diperintahkan berperang seperti jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang tidak berjihad. Yang berjihad di antara mereka pun tidak seperti jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah, betapa banyak cobaan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperang melawan orang musyrikin, berperang melawan orang Nasara, berperang melawan orang-orang, ya, Romawi dan Persia dan yang lainnya, yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya. Maka beliau disebut dengan Nabiul Malhamah, nabi yang
menegakkan genderang peperangan untuk melawan kekufuran. Dan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiyut Taubah. Nabiyut Taubah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuka pintu taubat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Seluruh manusia yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Maha menerima taubat dari mereka. Dan dalam tafsiran yang lain, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap 100 kali, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau adalah Maha penerima taubat, engkau adalah Maha pengasih. Tidak ada di antara kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali majelis beristighfar 100 kali, maka dia disebut dengan Nabiyut Taubah, yaitu nabi yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Muqaffi. Apa maknanya Al-Muqaffi? Yaitu yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Al-Qafah yaitu leher di belakang, kalau orang berjalan maka dia akan mengikuti leher orang di depannya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang baru. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang semuanya menyuruh kepada tauhid dan melarang orang-orang terjerumus dalam kesyirikan dan penyembahan terhadap tagut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang sebelum yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Basyiran wa Nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Di antaranya ya Muniran, pemberi cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangi ya alam semesta yang penuh dengan kegelapan dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, dengan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masih banyak sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini segelintir kecil dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap nama tersebut butuh majelis khusus untuk menjelaskan tentang agungnya masing-masing nama dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun kita berusaha mengenal sebagian agar kita bisa lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu